Selamat pagi pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Selasa 29 Juni 2021, hari ini merupakan hari yang diberkati oleh Tuhan dan semua kita yang bergantung berharap kepada Tuhan pasti akan menerima berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah jauh pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita meminta belas kasihan Tuhan untuk boleh menuntun kita dengan firman-Nya dan roh-Nya, sehingga setiap yang kita lakukan boleh berhasil dengan baik. Saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur pasal 54 ayat 3 dan 4. Mazmur pasal 54 ayat 3 dan 4. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Mazmur pasal 54 ayat 3 dan 4. Mari pemirsa kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita belajar dari Injil Matius pasal 3 ayat 15. Injil Matius pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Matius pasal 3 ayat 15. Hidup yang mulia adalah hidup dengan tujuan untuk melakukan kehendak Allah. Ingat, kekasih Kristus, hidup yang mulia adalah hidup dengan tujuan untuk melakukan kehendak Allah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang pasti memiliki tujuan hidup. Bahkan orang yang tidak memiliki tujuan hidup pun sebenarnya juga memiliki tujuan, yaitu hidup dengan tujuan untuk tidak bertujuan, alias hidup asal hidup. Memang semua orang memiliki tujuan hidup, namun tidak semua orang memiliki tujuan hidup yang sama. Sedangkan kualitas hidup kita sangatlah ditentukan oleh tujuannya. Apabila tujuan hidup kita tersebut bersifat mulia, maka bobot hidup kita pun akan menjadi mulia. Sebaliknya, bila tujuan hidup kita nista, maka bobot hidup kita pun akan menjadi hina. Di dalam hal ini, tidak ada tujuan hidup yang lebih mulia melampaui hidup dengan maksud untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Hal itulah yang dikemukakan Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 3. Di situ dicatat, Yesus berkata bahwa keberadaannya di dunia adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, termasuk apabila ia meminta agar Yohanes membaptis dirinya. Hal itu adalah juga untuk melakukan kehendak Allah. Dengan cara demikian, ia memberikan teladan kepada kita tentang pentingnya untuk hidup merendahkan hati, mengesampingkan kehendak diri sendiri, dan memasrahkan hidup untuk melakukan kehendak Allah. Tujuan hidup inilah yang akan mengakibatkan diri kita menjadi mulia di pandangan Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur karena pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kita harus sendiri mengerti tujuan daripada hidup kita masing-masing. Saudara, kalau kita hidup tanpa tujuan, maka apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini jadinya sia-sia, tidak berguna, tidak bermanfaat. Sekecil apapun yang menjadi cita-cita kita, kalau kita melakukan dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh berputus asa. Memang pada saat kita melakukan apa yang menjadi tujuan hidup kita, pasti ada tantangan di depannya. Sebab hidup ini penuh dengan tantangan. Namun bukan berarti Tuhan tidak pernah menolong kita. Seringkali kita berjalan menghadapi tantangan, kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Justru kita merasa kita kuat dan kita berusaha dengan sekuat tenaga kita sendiri. Padahal Tuhan selalu siap untuk menolong saudara dan saya. Kalau kita memahami hal ini, maka sesungguhnya kita akan mendapat kekuatan spesial daripada Tuhan. Biarlah pagi hari ini, mari kekasih Kristus, kita mengerti tujuan hidup kita dan kita melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara ingat di dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, bukan rancangan kecelakaan bagi hidup kita. Nah, oleh sebab itu, kita juga harus punya tujuan dan punya visi yang jelas, bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kenapa demikian, kekasih Kristus? Sebab saudara harus tahu bahwa setiap kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kalau Yesus Kristus telah memberikan teladan kepada kita, bagaimana ia hadir di muka bumi dan ia harus dibaptis oleh Yohanes, itu pun karena dia taat untuk melakukan kehendak Bapa. Biarlah semua yang Bapa perintahkan ia lakukan. Nah, demikian juga kita. Harusnya kita jelas visi kita ke depan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita harus lakukan seperti kehendaknya. Sehingga tujuan hidup kita jelas, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena bagaimanapun latar belakang hidup kami dapat menjadi orang yang mulia di pemandangan-Mu. Tanpa menimbang pada tingkat sosial manapun saat diri kami berada, kami dapat menjadi orang yang berharga di mata-Mu. Yaitu apabila kami hidup untuk melakukan kehendak-Mu seperti yang Engkau sendiri telah teladankan bagi diri kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk senantiasa hidup di dalam kerendahan hati di hadapan-Mu dan menaklukkan kehendak kami di bawah kehendak-Mu. Sebab hanya dengan demikian, barulah diri kami dapat menyenangkan hati-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan Yesus, kembali kami menyerahkan seluruh waktu yang akan kami jalani pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diri kami agar kami semakin mengenal kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat rancangan-Mu bagi hidup kami. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan sukacita dan kehidupan yang jelas. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu bagi hidup kami, agar supaya kami dapat berjalan menurut rancangan-Mu. Kami juga menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah diri kami senantiasa, agar supaya damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami. Jadikanlah diri kami berkat dimanapun kami berada, supaya dengan demikian hidup kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, hamba mohon Tuhan berikan kami kesehatan yang terbaik sepanjang hari ini, sehingga lewat kesehatan ini kami boleh terus memuji dan mempermuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang begitu nyata bagi setiap kehidupan kami. Hamba terus berdoa memberkati umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak atas wilayah ini. Kebenaran Tuhan menjadi dasar hidup bagi seluruh umat di wilayah ini. Ampuni kami Bapa, jikalau kami terus berontak kepada kehendak-Mu. Ampuni kami, dan hamba mohon Tuhan bahwa kami kembali dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami punya tujuan, yaitu untuk memuliakan Engkau, sebab kami diciptakan untuk memuliakan Engkau, ya Allah. Bapa, berkati seluruh umat Tuhan di wilayah ini, di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan tolong, belas kasihan-Mu turun atas mereka semuanya. Kasihanilah kami, Yesus Kristus, anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba mohon belas kasihan juga ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menolong bangsa negara kami. Biarlah Tuhan memulihkan seluruh kehidupan bangsa negara kami. Tuhan memulihkan ekonomi kami. Tuhan juga menolong kami untuk lepas dari masalah virus COVID-19 ini ya Allah, sehingga kami bangsa negara ini boleh bebas lepas daripada virus COVID ini. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang perkasa menolong kami. Kasih-Mu yang besar yang tidak terbatas itu menolong kami semuanya. Bapa, terima kasih. Kami percaya kepada Engkau, kami bersandar kepada Engkau, kami bergantung kepada Engkau, dan kami menaruh pengharapan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Tuhan, Engkau yang punya kami percaya Engkau berdaulat dan Engkau bertanggung jawab kepada hidup kami masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, dan pagi hari ini hamba juga berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam kegiatan pagi ini. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Pasimi Wamso. Tuhan memberkati Pasimi Wamso di dalam tugas pekerjaannya sehari-hari. Tuhan pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau senantiasa. Apa yang tidak dipahami, apa yang tidak dimengerti, Tuhan singkapkan. Biarlah kebenaran-Mu menjadi dasar hidup pelayanan pekerjaannya, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan pakai hamba-Mu ini menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan-Mu, ya Allah. Berkati Pasimi dengan kesehatan yang terbaik, berkati Pasimi dengan damai sejahtera dan sukacita, sehingga sungguh-sungguh Pasimi boleh menjadi berkat. Tuhan, terima kasih. Tuhan lindungi seluruh kehidupan rumah tangganya, pribadi, dan semua orang-orang yang dikasihnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Pak Ronald Peters.
ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Ronald Peter. Tuhan terus juga memakai hamba-Mu ini untuk menyatakan isi hati-Mu lewat kehidupannya. Sehingga hamba-Mu ini tetap taat dan setia, melakukan apa yang Engkau mau, sehingga hidupnya sungguh mempermuliakan Engkau, ya Allah. Apa yang tidak dipahami, Tuhan singkapkan, dan Tuhan terus kerja dalam kehidupannya untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada banyak orang. Pakai hidup hamba-Mu ini, ya Allah, menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak daripada kehidupan hamba-Mu ini, dan biarlah hamba-Mu ini boleh hidup dengan hidup tujuan yang bermakna bagi kemuliaan-Mu. Berkati pribadinya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Terima kasih kesembuhan yang Tuhan berikan kepada istrinya, dan biarlah Tuhan tangan-Mu selalu menuntun rumah tangga ini untuk menjadi panutan bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaannya spesial. Tuhan memberkati pelayanannya. Dalam nama Yesus, Tuhan, kasih-Mu melimpah atas hidup rumah tangga hamba-Mu Pak Ronald Peters. Demikian juga hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yulia Nathan yang berada di Jayapura. Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan daripada Ibu Yulia Nathan. Apa yang ia lakukan setiap saat dengan kedua belah tangannya, Tuhan turut campur tangan, Tuhan buat berhasil. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ini, sehingga lewat kesehatan ini beliau boleh terus mempermuliakan Engkau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidupnya menjadi contoh bagi anak cucu dan banyak orang. Biarlah kemuliaan Tuhan terus nyata dari kehidupannya. Ya Bapa, berkati seluruh kehidupan pelayanan daripada hamba-Mu ini, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Melan Makalo. Tuhan memberkati pribadinya, rumah tangganya. Tuhan memberkati pekerjaannya, dan Tuhan sediakan yang terbaik atas seluruh masa depannya. Tuhan tuntun dia berjalan seperti apa yang Tuhan mau, sehingga dia mengerti visi daripada Engkau untuk hidupnya. Hidup memuliakan Engkau senantiasa, ya Allah. Tuhan, tolong Ibu Melan Makalo. Berkati pribadinya, berkati anak kekasihnya Rapa, berkati seluruh pekerjaan mereka, dan pelayanan mereka diberkati. Biarlah Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu kepada hamba-Mu Ibu Melan Makalo untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan juga memberkati pribadinya, memberkati pekerjaan-pekerjaannya, memberkati rumah tangganya, memberkati suami anak-anaknya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan tujuan hidupnya jelas untuk menyenangkan hati Engkau, untuk mempermuliakan Engkau. Oleh sebab itu, ya Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu memimpinnya, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupannya, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dari hidupnya. Tuhan berkati rumah tangganya, berikan kesehatan yang terbaik kepada suaminya, kepada kedua anaknya. Biarlah mereka terus boleh mempermuliakan Engkau. Biarlah hidup rumah tangga ini, Tuhan, bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu tercurah atas seluruh usaha pekerjaan mereka, dan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Lani Angelina yang berada di Sorong. Tuhan juga memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, memberkati suaminya, memberkati anak cucunya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan oleh tangannya, Tuhan buat berhasil. Biar Tuhan terus turut campur tangan dalam semua aktivitas yang ia lakukan. Sepanjang hari ini Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan yang terbaik Tuhan limpahkan kepadanya. Dan Tuhan tolong
biar dia hidup sungguh, mengerti tujuan daripada hidupnya, melakukan kehendak-Mu, mempermuliakan Engkau senantiasa. Nama Tuhan ditinggikan, disanjung dari kehidupan pribadinya dan kehidupan rumah tangganya. Berkati pelayanannya, ya Allah, untuk boleh menjadi teladan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Amos Mai. Hamba mohon kasih Tuhan terus menolong hamba-Mu ini. Tuhan terus berikan kesehatan yang terbaik, berikan pemulihan terus terjadi di dalam seluruh kehidupannya. Dan biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini menjadi berkat, menjadi saluran berkat di dalam kebenaran bagi banyak orang, bagi keluarganya, istri, anak, cucu diberkati, dan seluruh usaha pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa kepada hamba-Mu, Pak Amos Mai. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Engkau juga terus berdoa, hamba berdoa terus Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Biarlah kasih Tuhan terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kesembuhan terus dinyatakan kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Dan Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah kasih-Mu melimpah-limpah atas hamba-Mu ini. Bapak, terima kasih untuk kebaikan waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua. Hamba berdoa untuk seluruh pemirsa dimanapun berada, yang menonton langsung dan menonton kembali. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka. Biarlah kasih Tuhan turun melimpah-limpah atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tangan Tuhan memimpin seluruh hamba-hamba-Mu ini berjalan sepanjang hari ini di dalam kebenaran-Mu dan melakukan apa yang Engkau mau, ya Allah, sehingga mereka boleh melihat berkat-Mu tercurah penuh kepada mereka secara jasmani dan rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, jika ada yang sakit, hamba mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap penyakit, bibit-bibit penyakit, aku perintahkan Engkau keluar, terlepas dari kehidupan hamba-hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuasa darah anak domba Allah, hamba mengatakan terima kesembuhan. Biar Yesus menyembuhkan saudara saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi kesembuhan bagi saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu. Hamba juga berdoa terus Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Yakub Pulung. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah proses kesembuhan, pemulihan terus terjadi bagi hamba-Mu ini, ya Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan semangat, berikan sukacita, bangkitkan kembali semangatnya untuk memuliakan Engkau, ya Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Yakub Pulung untuk menjadi berkat, menjadi teladan bagi anak cucu dan banyak orang, ya Tuhan. Lindungi hamba-Mu ini siang dan malam. Dan biar Tuhan berkat-Mu tercurah penuh atas kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba ucap syukur buat waktu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dengan keberhasilan. Biarlah apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan saudara ingat, kita harus juga mengerti tujuan hidup kita masing-masing. Biarlah hidup kita tidak menjadi sia-sia, tapi hidup kita menjadi bermakna. Karena kita tahu tujuan hidup kita dan kita juga berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan setiap saat. Tuhan memberkati kita semua.
Shalom, tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupan kita. Salam MBC.